Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proposal kami yang berjudul Rancang Bangun Alat Pemantau Kadar pH Air dan Pemberi Vitamin Otomatis pada Hidroponik berbasis Android. Yang beranggotakan yaitu saya sendiri Amah dan dua rekan saya yaitu Benedictus Cristiano Doni dan Denis Alberto. Pada pokok pembahasan kali ini, kami akan membahas pendahuluan, latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian, alur penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Hidroponik adalah metode pertanian modern yang populer karena efisiensi air, pengendalian nutrisi, dan hasil tinggi. Kunci keberhasilan hidroponik adalah pemantauan pH air dan nutrisi. Kadar pH yang tidak seimbang dapat menghambat penyerapan nutrisi dan pertumbuhan. Suplemen nutrisi yang tepat waktu penting untuk pertumbuhan dan kesehatan tanaman hidroponik. Ketidakseimbangan nutrisi dapat melemahkan tanaman, membuatnya rentan terhadap penyakit dan menghasilkan produk yang kurang berkualitas, menyebabkan gagal panen di Politeknik Gajah Tunggal. Di sini saya akan menjelaskan tentang data defect tanaman hidroponik pada Politeknik Gajah Tunggal. Terdapat 3 rak dengan jumlah tanaman total 357 dengan presentasi keberhasilan 100%. Namun, hasil yang kami peroleh didapati hasil baik sebesar 20% dengan presentasi keberhasilan 56%. Dengan hasil defect atau kegagalan 157 dengan presentasi kegagalan 44%. Dan dari hasil ini dapat dibilang bahwa pertumbuhan tanaman hidroponik ini kurang sukses. Selanjutnya ada analisis Fishbone untuk menemukan masalah pada kerusakan tanaman hidroponik. Yang pertama dari unsur men, mahasiswa memiliki jadwal yang padat dan banyaknya mahasiswa yang kurang memiliki pengetahuan tentang hidroponik. Selanjutnya dari unsur material, kualitas air yang kurang terjaga. Dari unsur measurement atau pengukuran, tidak ada pengukuran pH air. Selanjutnya pada environment atau cuaca tidak stabil. Dari unsur metode masih menggunakan metode manual yang mengharuskan pengawasan ekstra. Berdasarkan analisa Fishbone, penelitian ini akan berfokus pada variabel metode di mana metode yang digunakan masih manual dan mengharuskan pengawasan ekstra dari petugas atau mahasiswa. Dengan pertimbangan yang muncul pada variabel men, maka peneliti akan merancang sebuah alat pengecek pH air serta aplikasi monitoring yang akan membantu menyelesaikan berbagai permasalahan pada Fishbone diagram di atas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian kami. Yang pertama yaitu merancang alat pemberi vitamin otomatis untuk mengatur kadar pH air dalam sistem hidroponik. Yang kedua, membuat aplikasi Android yang dapat memonitor ketersediaan vitamin hidroponik pada bak penampungan. Yang ketiga, merancang desain UML Unifield Modeling Language atau bahasa pemodelan visual untuk aplikasi monitoring pada tanaman hidroponik. Ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara merancang sistem otomatis untuk memonitor kadar pH air dalam sistem hidroponik. Yang kedua, bagaimana cara merancang alat yang mampu memberikan vitamin otomatis agar terjadwal dan konsisten dalam sistem hidroponik. Yang ketiga, bagaimana cara membuat aplikasi berbasis Android yang dapat memonitor ketersediaan vitamin hidroponik pada bak penampungan. Pada batasan masalah kali ini yaitu memiliki 6 poin. Yang pertama, penelitian ini berfokus pada perancangan dan pembuatan alat pemantau kadar pH air dan pemberi vitamin otomatis menggunakan aplikasi Android. Yang kedua, yaitu aplikasi Android dibuat menggunakan kodular. Yang ketiga, Arduino sebagai mikrokontroler pemantau kadar pH air dan pemberi vitamin otomatis dengan aplikasi Android. Yang keempat, tidak memperhitungkan volume air pada bak penampungan air hidroponik. Yang kelima, implementasi IoT atau Internet of Things akan memanfaatkan koneksi internet untuk mengontrol sistem melalui aplikasi yang dibuat menggunakan kodular. Dan yang keenam yaitu perancangan UML dengan metode use case diagram. Kemudian pada manfaat penelitian ini memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu memberikan solusi dalam menjaga kondisi air dan nutrisi tanaman pada sistem hidroponik. Yang kedua, memudahkan pengontrolan dan monitoring sistem hidroponik dari jarak jauh. Yang ketiga yaitu memberikan kemudahan kepada setiap elemen yang terlibat dalam pengembangan dan perawatan hidroponik. Masuk pada pembahasan tinjauan pustaka. Dengan artikel dari penulis Eli Mufida, Rian Septian Anwar, Rifai Abdul Qadir,
Indri Prihan Resmawati pada tahun 2019 yang berjudul Perancangan Alat Pengontrol pH Air untuk Tanaman Hidroponik berbasis Arduino Uno. Hasil kajian kami mengambil alat microcontroller Arduino Uno dan sensor pH 4502C. Selanjutnya dengan penulis Reni Eka Putri Abdullah Habib dan Asadi Hasan tahun 2023 dengan judul Rancang Bangun Sistem Kontrol pH Larutan Nutrisi dan Pencahayaan Berbasis Internet of Things pada Hidroponik Vertikultur. Kami mengambil alat sensor pH probe 4502C. Selanjutnya dengan penulis Rahib Lentera Alam Aris Nasuha tahun 2020 dengan judul Sistem Pengendali pH Air dan Pemantauan Lingkungan Tanaman Hidroponik menggunakan Fuzzy Logic Controller berbasis IoT. Kami mengambil alat Node MCU ESP8266. Selanjutnya dengan penulis Z Tribuana Oriza Chandra L. Fizon tahun 2019 dengan judul Sistem Pemantauan Tanaman Sayur dengan Media Tanam Hidroponik menggunakan Arduino. Kami mengambil alat Real Time Clock atau RTC. Selanjutnya dengan penulis Irfan Riki Afandi, Dimas Febriawan, Anissa, Siva Fauzia, Fatur Rahman, Fasya Nazihah, Muhammad Ardi Andriansah, Bima Alfian tahun 2023 dengan judul Aplikasi Si Petro 1.0 untuk pemantauan hidroponik dengan platform Blink terintegrasi ESP32. Kami mengambil desain UML yang digunakan untuk pemodelan termasuk use case diagram untuk interaksi pengguna dengan sistem. Selanjutnya dengan penulis Irca Sandro, Asi Syambeta, Sungkono, Agus Pracoyo tahun 2021 dengan judul Sistem Otomatisasi Perawatan Hidroponik pada Tanaman Kangkung Berbasis IoT. Kami mengambil aplikasi Android Kodular. Lanjut pada pembahasan alur penelitian. Dimulai dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi, di mana kami mewawancarai salah satu mahasiswa yang biasa mengurus tanaman hidroponik di Politeknik Gajah Tunggal. Selanjutnya kami menemukan data-data yang terdapat pada setiap kali panennya, baik tanaman yang baik dan tanaman yang defect. Selanjutnya desain sistem dibagi menjadi 3, desain UML, aplikasi dan alat. Lanjut pada tahap perakitan dan sinkronisasi sistem. Selanjutnya pengujian sistem. Apabila sistem berhasil, maka lanjut pada tahapan penerapan dan pemeliharaan sistem. Apabila pengujian sistem tidak berhasil, maka akan kembali lagi ke tahap sinkronisasi sistem. Hasil dan pembahasan. Terdapat diagram blok sistem IoT, di mana inputnya sendiri dari sensor ultrasonik, lanjut ke proses Arduino Uno ESP8266 dan outputnya Android Kodular. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang diagram blok sistem secara keseluruhan. Yang pertama dari input. Input yang didapati berasal dari sensor pH 4502C yang akan mendeteksi pH pada air. Yang selanjutnya ada sensor ultrasonik yang akan mendeteksi ketersediaan vitamin pada bak penampungan. Dan selanjutnya ada real time clock untuk mengatur penjadwalan waktu yang akan diproses oleh Arduino Uno ESP8266 dan relay. Dengan output motor servo bergerak sebagai pemberi vitamin untuk membuka bak penampungan dan juga aplikasi Android sebagai monitoring yang menghasilkan sistem IoT. Untuk kesimpulan, yang pertama sistem UML yang dibangun menggunakan use case diagram. Use case diagram dipilih karena memvisualisasikan sebuah pemodelan dari aplikasi dengan menggunakan interaksi antara pengguna dan sistem. Yang kedua ada sistem aplikasi pada alat pemberi vitamin otomatis yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman kodular.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.